Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almasila Hirudeskia akan menjelaskan mengenai Global Ethics and Labor Standards. Pelaksanaan bisnis internasional semakin melibatkan perhatian tentang nilai dan praktik perusahaan multinasional ketika mereka menjalankan bisnis di luar negara asalnya. Badan pemerintah internasional seperti PBB dan ILO, organisasi non-pemerintah, organisasi buruh, kelompok minat khusus, dan kelompok aktivis lingkungan, konsumen, dan mahasiswa semakin mempertanyakan sifat etis dari praktik bisnis banyak multinational enterprise, terutama yang berkaitan dengan praktik terkait ketenaga kerjaan. Saat bisnis mencari peluang bisnis di luar batas negara, mereka mengklaim banyak manfaat yang diperoleh dari aktivitas bisnis global ini. Namun, pada saat yang sama, mereka dituduh melakukan eksploitasi dan menjadi penyebab meningkatnya ketimpangan di negara-negara tempat mereka berbisnis, terutama di negara-negara yang kurang berkembang. Karena itu, kemungkinan kebingungan tentang aturan bisnis, etika, serta kebijakan dan praktik SDM semakin intensif. Seringkali karena hasil dari praktik bisnis yang dipandang oleh beberapa orang sangat bermanfaat, namun oleh orang lain dianggap tragis dan mahal. Sekalipun ada kesepakatan relatif tentang nilai-nilai dasar kemanusiaan dan prinsip-prinsip etika di seluruh dunia, jelas ada perbedaan dalam apa yang disebut sebagai iklim etika di berbagai negara. Di sini ada etika pengambilan keputusan SDM dalam operasi luar negeri. Dilema etika dasar untuk manajemen sumber daya manusia di perusahaan multinasional melibatkan apa yang harus dilakukan manajer SDM internasional ketika praktik ketenaga kerjaan yang ilegal atau dipandang salah di negara asal dianggap legal dan dapat diterima di negara tuan rumah. Yang artinya itu, sikap asing atau standar dipandang lebih rendah daripada yang diadakan di negara asal. Lalu di sini ada dua pendekatan. Yang pertama itu ada relativisme etis, menunjukkan bahwa apa yang benar adalah apapun yang didefinisikan oleh masyarakat sebagai benar. Tidak ada benar atau salah yang mutlak. Dalam perspektif ini, jika suatu masyarakat mengatakan bahwa perempuan tidak boleh dibayar sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama, atau bahwa pekerja anak baik-baik saja, maka aturan tersebut tepat untuk masyarakat tersebut pada saat itu. Lalu selanjutnya ada absolutisme etis, merupakan pandangan bahwa seperangkat prinsip etika universal yang berlaku setiap saat, dalam semua keadaan, di semua budaya. Pendekatan ini mungkin sangat berguna bagi manajer IHR, karena akan menyarankan praktik lokal di mana, meskipun sangat berbeda dengan praktik di negara induknya, yang dapat diterima secara moral karena tidak melanggar prinsip-prinsip universal dan yang tidak dapat diterima secara moral dan tidak harus diikuti, karena mereka melanggar prinsip universal tersebut. Kedua filosofi tadi menciptakan masalah potensial bagi manajer IHR dan ekspatriat yang ditempatkan di anak perusahaan asing. Untuk menghadapi ekstrim ini, beberapa menyarankan bahwa situasi sering memaksa MNE melalui kolaborasi atau imajinasi untuk mengembangkan respon unik terhadap dilema etika lintas budaya yang mencoba untuk menemukan kesamaan di antara pandangan moral yang berbeda. Nah, hal tersebut disebut sebagai kosmopolitanisme. Di sini ada specific ethical problems. Yang pertama adalah the meaning of the rules, lalu special treatment of any kind of elite class, whom to hire, how to deal with local government bureaucrats, use of facilitators, attitude toward gifts and bribes, role, approach to protection of group confidentiality and loyalty, rules relating to office gender roles, dan standards for working condition. Selanjutnya ada historical perspective. Di sini, kebutuhan akan standar ketenaga kerjaan internasional telah lama dikenal. Organisasi Perburuhan Internasional dibentuk pada tahun 1919 untuk meningkatkan standar ketenaga kerjaan dan memperbaiki kondisi kerja di seluruh dunia. Pada konferensi ILO pada tahun 2000, negara-negara anggota akhirnya memberikan suara terbanyak untuk mengadopsi deklarasi ILO tentang prinsip dan hak fundamental di tempat kerja. Hal tersebut membuat semua anggota berkomitmen untuk bekerja menuju
kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama, penghapusan kerja paksa, penghapusan pekerja anak secara efektif, dan berakhirnya diskriminasi di dalam pekerjaan. Nih, di sini yang pertama ada korupsi dan atau penyuapan. Tingkat korupsi yang ada dalam budaya apapun, biasanya yang seringkali berasal dari dalam pemerintahan itu sendiri, merupakan salah satu faktor utama yang membuat pertimbangan solusi untuk masalah etika menjadi sulit. Sejumlah organisasi membuat perkiraan tingkat korupsi yang ada di berbagai negara. Salah satu yang paling mendapat perhatian media yaitu Transparency International di Berlin, Jerman, mengukur penyuapan, korupsi, pemerasan, dan hal-hal lainnya yang dianggap licik di 52 negara seperti yang dianggap oleh para pebisnis. Dalam peringkat terbaru organisasi ini, Denmark menempati peringkat pertama, diikuti oleh Finlandia, Swedia, Selandia Baru, dan Kanada. Lalu Amerika Serikat berada di tempat ke-15 di belakang Inggris, Jerman, dan Chili, tetapi di depan Hong Kong, Prancis, dan Jepang. Selanjutnya ada budaya dan etika. Sebuah pertanyaan yang sangat sulit untuk nilai-nilai etika, karena terkait khususnya dengan korupsi, melibatkan apakah ada perbedaan budaya dalam sikap dan nilai yang terkait dengan bidang perilaku tertentu, seperti permintaan atau pembayaran suap untuk mendapatkan kontrak atau menyelesaikan sesuatu. Dalam daftar yang dikumpulkan dari negara-negara paling korup di dunia, ada satu variabel yang paling menonjol dan paling umum di antara yang paling korup, yaitu adalah kemiskinan. Studi juga menunjukkan bahwa masyarakat yang menerima pembayaran ilegal memiliki sejumlah ciri budaya, yaitu mereka berfokus kepada hubungan, koneksi pribadinya itu sangat penting. Lalu mereka sangat hierarkis, menghargai perbedaan status yang luas, dan dengan demikian akan memberikan kekuasaan dan otoritas yang kuat kepada pejabat tingkat tinggi. Nah, biasanya itu dengan pemerintah biasanya dijalankan oleh keluarga kerajaan atau militer, atau orang-orang yang memiliki hubungan kuat dengan keluarga kerajaan dan atau militer. Lalu mereka itu bersifat polikronik, yaitu mereka memiliki sifat sikap santai terhadap waktu dan penjadwalan. Selanjutnya ada staffing. Area kedua dari tanggung jawab SDM yang sering menghadapi tuduhan perilaku bisnis yang tidak etis, melibatkan aktivitas yang berkaitan dengan staf operasi internasional. Ini termasuk mentransfer pekerjaan dari karyawan bergaji lebih tinggi di negara induk ke pekerja asing berupa rendah, penggunaan pekerja anak, kondisi kerja yang lebih buruk dalam operasi asing, penggunaan penjara tidak dibayar atau pekerja kontrak, dan lain-lain. Masalah yang diangkat dalam pergerakan pekerjaan yang mencari upah rendah adalah salah satu keadilan bagi angkatan kerja di negara induk. Eksploitasi tenaga kerja asing, upah rendah, motif untuk memindahkan operasi, dan kondisi kerja yang lebih rendah disediakan di negara asing. Lalu ada hubungan kerja. Sejumlah masalah yang terkait dengan hubungan buruh atau serikat pekerja dapat muncul yang berpotensi menimbulkan masalah etika. Sebagian besar terkait dengan sejauh mana MNE menerima sikap negara tuan rumah terhadap serikat pekerja, terutama jika sikap atau undang-undang tersebut berbeda dari yang ada di negara asal MNE atau berbeda dari yang diinginkan oleh direktur MNE. Selanjutnya ada standar internasional. Organisasi resmi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ILO dan kelompok swasta semuanya bekerja sama untuk mengembangkan standar perilaku ekonomi internasional. Salah satu upaya paling awal yaitu Jokes Roundtable mempertemukan para pemimpin dari Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat untuk memusatkan perhatian pada tanggung jawab perusahaan global. Hasilnya itu menjabarkan 7 prinsip utama yang berkisar pada dekret umum untuk melindungi, bahkan jika bisa mereka akan memperbaiki lingkungan, sehingga gagasan yang lebih spesifik, seperti mendukung sistem perdagangan multilateral dunia. Yang mendasari cita-cita itu adalah asumsi bahwa menghormati perbedaan budaya membutuhkan kepekaan dan fleksibilitas. Deklarasi antar agama.
Deklarasi Antaragama. Dari tahun 1989 hingga 1994, perwakilan Islam, Yudaisme, dan Kristen bertemu di bawah naungan Duke of Edinburgh, putra mahkota Hasan dari Yordania, dan Evelyn de Rothschild untuk melihat apakah mungkin dan berguna untuk menyusun satu set tentang pedoman etika bisnis yang dapat diterapkan dimanapun kegiatan ekonomi dengan melibatkan penganut agamanya. Tujuan dari Deklarasi Etika Bisnis Internasional ini adalah untuk menyediakan dasar moral untuk aktivitas bisnis internasional, lalu menyediakan beberapa prinsip praktik etis untuk membantu pebisnis, pedagang, dan investor untuk mengidentifikasi peran yang mereka dan organisasi mereka lakukan dalam komunitas tempat mereka beroperasi. Lalu ada bimbingan dalam menyelesaikan dilema asli yang muncul dalam perjalanan bisnis sehari-hari. Selanjutnya ada Organisasi Buruh Internasional. Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa organisasi ini telah lama terlibat dalam upaya menetapkan kode etik dasar untuk perusahaan yang beroperasi di luar negeri, termasuk mengenai ketenagakerjaan, yaitu untuk menciptakan dan mempromosikan pekerjaan, keamanan kerja, dan menghapus diskriminasi di tempat kerja. Lalu ada pelatihan kejuruan, kondisi kerja dan kehidupan, termasuk upah, tunjangan, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya ada hubungan industrial, mengenai kebebasan berserikat, hak untuk menyelesaikan perselisihan industrial bersama. Tujuan dari prinsip-prinsip itu adalah untuk menginspirasi M&A untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ekonomi dan sosial, lalu meminimalkan dan menyelesaikan kesulitan yang mungkin ditimbulkan M&A saat beroperasi di seluruh dunia. Lalu selanjutnya ada akuntabilitas sosial 8000. Pada tahun 1997, Dewan Badan Akreditasi Prioritas Ekonomi mengembangkan dan mengelola seperangkat standar untuk akuntabilitas sosial, yakni seperangkat standar untuk perlakuan terhadap karyawan yang akan diterapkan di seluruh operasi perusahaan di seluruh dunia. Nah, namanya disebutkan sebagai rangkaian standar akuntabilitas sosial atau SA 8000. Tujuannya adalah agar standar ini dipandang sebanding dengan kualitas ISO 9000 dan pedoman ekologi ISO 14000. Proses sertifikasi SA 8000 ini mengharuskan perusahaan untuk memenuhi standar seragam pada bidang berikut. Yang pertama itu ada pekerja anak, kerja paksa, kesehatan dan keselamatan, perundingan bersama, diskriminasi, praktik disipliner, jam kerja, dan kompensasi. Nah, standar tersebut berasal dari Perjanjian ILO, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Konvensi PBB mengenai hak anak. Proses tersebut dikembangkan atas desakan ILO dan pemantauan dilakukan oleh perusahaan audit independen. Lalu ada Fair Labor Association atau FLA, didirikan bersama kelompok hak asasi manusia di bawah naungan gugus tugas Kepresidenan Amerika Serikat untuk memantau sampel pabrik perusahaan. Di sini, Gedung Putih dan anggota pendiri tidak dapat merekrut anggota perusahaan tambahan, meskipun sekitar 50 perguruan tinggi dan universitas telah menandatangani kontrak untuk membeli pakaian dari perusahaan pendiri. Selanjutnya ada United Students Against Sweatshops. Sweatshops sendiri merupakan pekerjaan di mana ini melanggar hak-hak asasi manusia. Pada tanggal 15 April 1999, perwakilan mahasiswa dari 100 perguruan tinggi membentuk organisasi ini untuk menuntut agar universitas dapat terlibat dalam pembuatan rencana pemantauan yang lebih ketat daripada yang tersedia di rencana FLA atau SA 8000. Mereka ingin perusahaan mengungkapkan secara publik lokasi pabrik asing mereka sehingga kelompok hak asasi manusia dan pekerja dapat secara independen memverifikasi pemantauan apapun dan secara independen memantau perlakuan di fasilitas ini. Dan mereka ingin majikan membayar apa yang disebut sebagai upah hidup yang memenuhi kebutuhan dasar pekerja di berbagai negara. Lalu ada perjanjian perdagangan. Sejumlah perjanjian perdagangan regional telah memasuki beberapa aspek praktik umum di bidang yang terkait dengan ketenagakerjaan. Kebijakan ini berlaku untuk semua pengusaha dalam batasan perjanjian ini. Yang paling maju yaitu menggabungkan cakupan isu yang paling luas, dapat ditemukan dalam apa yang disebut sebagai kebijakan sosial Uni Eropa,
yang sebagian besar didirikan di bawah Perjanjian Maastricht dari Uni Eropa pada tahun 1992. Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika berisi perjanjian sampingan yang membahas masalah ketenagakerjaan, sementara perjanjian perdagangan regional lainnya, contohnya Mercosur di Amerika Selatan, biasanya belum memasukkan masalah ketenagakerjaan. Lalu ada etika dan karyawan internasional. Bisnis dapat mengambil 3 langkah untuk membantu memastikan karyawan mereka berperilaku tidak hanya tepat, tetapi juga secara etis. Yaitu yang pertama, harus mengembangkan seperangkat nilai inti yang diartikulasikan dengan jelas sebagai dasar untuk melakukan kebijakan dan pengambilan keputusan global. Lalu latih karyawan internasional untuk mengajukan pertanyaan yang akan membantu mereka membuat keputusan bisnis yang peka budaya dan fleksibel dalam konteks nilai inti tersebut. Lalu seimbangkan kebutuhan akan kebijakan dengan kebutuhan akan fleksibilitas atau imajinasi. Mengingat ketiga poin tadi sebagai pedoman umum untuk pendekatan secara keseluruhan, maka daftar langkah-langkah di bawah ini yang akan saya sebutkan akan memberikan beberapa panduan mengenai bagaimana MNE dapat memastikan penerapan standar etika yang efektif untuk operasi di seluruh dunia. Yang pertama, kita harus memperjelas alasan mengembangkan program etika global. Selanjutnya, perlakukan nilai-nilai perusahaan dan standar perilaku formal sebagai sesuatu yang mutlak. Lalu berkonsultasi secara luas dengan orang-orang yang terkena dampak. Pilih kata-kata dengan hati-hati, terjemahkan kodenya dengan hati-hati, terjemahkan materi pelatihan kode etik, lalu tunjuk seorang petugas etika untuk operasi luar negeri, dan bicaralah tentang hukum internasional, bukan hanya hukum Amerika Serikat atau negara induk. Lalu kita harus mengenali kasus bisnisnya, lalu kenali benang merahnya. Untuk itu, Donaldson merekomendasikan bahwa dalam membentuk perilaku etis dalam operasi internasional mereka, perusahaan harus berpedoman pada 3 prinsip. Yang pertama itu menghormati nilai-nilai inti kemanusiaan, yang menentukan ambang batas moral mutlak untuk semua aktivitas bisnis. Umumnya ditemukan dalam semua tradisi moral dan agama, termasuk yang berikut ini, yakni individu harus mengakui nilai seseorang sebagai manusia, yaitu menghormati martabat manusia. Selanjutnya, individu dan komunitas harus memperlakukan orang dengan cara yang menghormati hak-hak dasar mereka. Dan selanjutnya, anggota komunitas harus bekerja sama untuk mendukung dan meningkatkan institusi tempat komunitas bergantung, yaitu kewarganegaraan yang baik. Yang kedua adalah kita harus menghormati tradisi lokal. Dan yang terakhir adalah perlu ada keyakinan bahwa konteks penting ketika memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.